Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Sonia Fadilah dari kelas Psikologi 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mata kuliah Psikologi Komunitas, yaitu hak kewajiban dalam pengembangan diri. Baik, langsung saja berikut penjelasannya. Yang pertama, yaitu pengertian pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu proses meningkatkan kemampuan atau potensi dan kepribadian serta sosial emosional seseorang agar terus tumbuh dan berkembang. Pengembangan diri yang dimaksud adalah pengembangan segala potensi yang ada pada diri sendiri dalam usaha meningkatkan potensi berpikir dan berprakarsa, serta meningkatkan kapasitas intelektual yang diperoleh dengan jalan melakukan berbagai aktivitas. Pengembangan diri berarti mengembangkan bakat yang dimiliki, mewujudkan impian-impian, meningkatkan rasa percaya diri, menjadi kuat dalam menghadapi percobaan, dan menjalani hubungan yang baik dengan sesamanya. Hal ini dapat dicapai melalui upaya belajar dari pengalaman, menerima umpan balik dari orang lain, melatih kepekaan terhadap diri sendiri maupun orang lain, mendalam kesadaran, dan mempercayai usaha hati. Pengembangan diri menurut Herrera, Brown, dan Portlock pada tahun 2015 mencakup bertambahnya pengetahuan, kesadaran, kepercayaan diri, dan pemberdayaan diri. Herrera, Brown, dan Portlock juga mengkategorikan relasi dengan orang lain sebagai pondasi terbentuknya kepercayaan diri. Sedangkan menurut Chung dan Lai pada tahun 2012, pengembangan diri adalah bagaimana seseorang bisa memahami dirinya sendiri, memahami orang lain, menghadapi rintangan, mengatur waktu, serta mengendalikan emosi. Pengembangan diri dioperasionalkan menggunakan indikator seperti harga diri, perkembangan emosi, keterampilan komunikasi, pemahaman tentang batas-batas diri, penetapan tujuan dan perilaku pengambilan risiko yang sehat. Lalu selain itu juga ada pengertian pengembangan diri menurut Abraham Maslow. Pengembangan diri menurut Abraham Maslow adalah upaya yang dilakukan individu untuk memenuhi segala kebutuhannya terhadap aktualisasi diri. Sedangkan menurut Erikson, pengembangan diri adalah usaha yang dilakukan manusia dalam menghadapi rintangan emosional di dalam kehidupannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan diri adalah upaya manusia dalam berusaha sebaik mungkin untuk menggali potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga dapat menciptakan diri yang positif secara fisik maupun mental. Baik, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu pengembangan diri dalam komunitas. Covey pada tahun 1993 optimis bahwa seseorang atau anggota organisasi memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan berdasar pada 4 potensi yang dimilikinya, yaitu kesadaran diri, hati nurani, kehendak bebas, dan imajinasi kreatif.
kita bahas yang pertama, yaitu kesadaran diri, yaitu menjadikan seseorang mampu melakukan uji diri atau self-examination, menilai dirinya sendiri, pemikirannya, motivasinya, perilakunya, kebiasaan-kebiasaan, dan seluruh pengalaman hidupnya. Demikian, penilaian terhadap diri sendiri itu memungkinkan timbulnya kesadaran akan nilai-nilai sosial psikologis. Lalu, hati nurani, yaitu menghubungkan seseorang dengan perkembangan dunia luar dengan bisikan hatinya. Hati nurani merupakan alat pemberi arah dalam diri seseorang yang memungkinkan orang tersebut memahami dan merenungkan segala tindakannya. Lalu yang ketiga, yaitu kehendak bebas, yaitu memberikan kemampuan seseorang untuk bertindak, mengatasi persoalan, dan mengukir sejarah hidup dengan prinsip-prinsip yang diyakini dan bukannya reaksi atas dasar emosi. Lalu yang terakhir, imajinasi kreatif, yaitu memberikan seseorang kemampuan untuk meneropong masa depan. Untuk itu, ia akan menentukan cita-citanya dan memecahkan persoalannya secara sinergik dan kreatif. Melalui kemampuan ini, seseorang menetapkan misinya, merumuskan tujuan, merencanakan pertemuan, dan bahkan menerapkan prinsip-prinsip hidupnya dalam berbagai situasi baru secara efektif. Menurut Macmillan dan Shafiq, terdapat 4 elemen sense of community dan sekaligus menjadi ciri-ciri komunitas, yaitu keanggotaan, saling mempengaruhi, saling terhubung, dan emosi yang terhubung. Jika dihubungkan dengan psikologi komunitas, pengembangan diri merupakan suatu langkah setiap individu dalam menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat membantu mengembangkan komunitasnya ke arah yang lebih baik. Dengan semakin baik komunitas tersebut berkembang, maka juga dapat mempengaruhi para anggotanya menjadi lebih baik lagi, baik secara mental, sikap, dan kemampuan. Lalu, hak dan kewajiban dalam pengembangan diri. Seorang individu memiliki hak untuk mengembangkan potensi diri sendiri. Bahkan tercantum pada pasal 15 Undang-Undang HAM yang menyatakan setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dapat dikatakan bahwa dalam sebuah komunitas, seseorang memiliki hak untuk mengembangkan dirinya semaksimal mungkin dengan tujuan memajukan diri sendiri maupun komunitasnya selama hal tersebut merupakan kemajuan ke arah yang lebih baik. Seorang anggota komunitas juga memiliki kewajiban menjaga dan membawa komunitasnya ke arah yang lebih baik. Setiap hari, waktu akan terus berlalu, dan dunia akan selalu mengalami perubahan dan semakin berkembang. Sebuah komunitas juga harus dapat mengikuti perkembangan sekitar agar tidak tertinggal dan tidak dapat memiliki kehidupan yang berat sehingga dapat memiliki kehidupan yang lebih baik bagi setiap anggotanya. Dengan melakukan pengembangan diri,
seseorang akan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dalam dirinya, tentunya sehingga diharapkan dapat mengembangkan komunitas baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu, pengembangan diri tidak hanya berguna untuk individu itu sendiri, tapi juga dapat mempengaruhi sekitar, khususnya komunitasnya. Baik teman-teman semua, demikianlah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kesalahan yang lain, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. Dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.